Hari ini semuanya kita akan dibawakan firman Tuhan mengenai bagaimana Tuhan memperhatikan dan mengupahi hamba-hambanya yang setia. Amin. Bahwa Tuhan kita punya mata dan Dia punya mata yang melihat. Bahwa Dia lihat doamu, Dia lihat ketekunanmu, Dia lihat hatimu. Mata Tuhan bisa melihat apa yang tidak kelihatan. Dan kadangkala pendeta mengatakan ini untuk mengancam dan menakut-nakuti. Guru sekolah minggu berkata, Tuhan lihat ya. Dan sering sekali kalau kita dikatakan Tuhan lihat, hati ini sudah menuduh terlebih dahulu. Saya mengalaminya. Sampai waktu Samson Dabas itu datang. Dan dia berkata, man of God, hamba Tuhan, dia katakan, apa yang mau kudoakan bagimu? Apa yang mau kau minta dari Tuhan supaya aku mintakan bagimu? Saya datang berlutut depan dia. Nah, saya katakan, bisakah kau tanyakan kepada Tuhan, apakah Dia lihat semuanya ini? Dan dia senyum dan dia berkata, God is well pleased, man of God. Tuhan tersenyum, Tuhan gembira melihat. Boleh kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Sering sekali kalau kita katakan Tuhan melihat, sering sekali hati ini merasa terancam. Ya, Dia lihat salah kita. Ya, Dia lihat kekurangan kita. Tapi Dia juga Allah yang penuh kasih. Bagi setiap kekurangan, Dia mau mencurahkan kekuatannya. Bagi setiap kekeringan, Dia mau mencurahkan hujannya. Bagi setiap dosa, Dia mau mencurahkan kasih-Nya. Itu sebabnya kita bisa datang kepada Tuhan. Jangan seperti Adam dan Hawa. Ketika Tuhan berkata, di mana engkau? Mereka malah bersembunyi. Datanglah. Datanglah. Gereja Kemenangan di Indonesia mempunyai prinsip ini. Itu sebabnya dimanapun kita selalu berkata datanglah. Di ibadah mana kita yang tidak ada altar call? Haleluya. Kita memberitahukan bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang baik. Bahwa dalam Tuhan ada jawaban. Nah sekarang pertanyaannya, seperti yang dikatakan Paulus, supaya jangan setelah aku memberitakan Injil, aku menjadi orang yang tertolak. Pertanyaannya, setelah engkau memberitakan Injil, setelah engkau melayani, adakah engkau merasa tertolak? Dan ini bukan pertanyaan yang main-main sayang. Bukan. Kenapa saya katakan demikian? Karena hamba-hamba Tuhan yang besar mengalaminya di Alkitab. Elia berteriak kepada Tuhan setelah dia sembelih Nabi Baal itu. Dan dalam kepedihannya, kesendiriannya, ketakutannya dia teriak kepada Tuhan, bunuh saja aku. Sebab aku tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Apa yang saya bawakan hari ini adalah real, nyata. Dan kalau engkau adalah pelayan Tuhan, satu hari kalau bukan sekarang atau dulu, kau pasti akan merasakannya. Dan hari ini saya bawakan pada saudara penghiburan. Amin. Amin. Paulus berkata, cabutlah duri ini daripada aku Tuhan. Tapi Tuhan menjawab, cukuplah kasih karuniaku, kasih setiaku, kasih karuniaku padamu. Semua mengalaminya. Amin saudaraku. Dan kalau saudara nanti atau saat ini mengalaminya, kiranya firman Tuhan ini memberikan jawaban bagimu. Ayo kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. 2 Timotius 4 ayat 7 sampai 8.
2 Timotius 4 ayat 7 sampai 8. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya padaku, semua berkata haleluya, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran, kata Paulus, yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepada Paulus, melainkan juga kepada Gideon Munte dan kepada kita semua yang merindukan kedatangannya. Boleh kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Why are we here? Kenapa kita ada di sini? Kita ada di sini karena Yesus. Dan kenapa kita ada di sini karena Yesus? Karena Yesus sudah mengasihi kita terlebih dahulu. Dan saudara tahu bahwa kita tidak sanggup membalaskan kasih-Nya. Dan keajaiban kasih Tuhan yaitu ketika engkau balas kasih-Nya, setiap yang kau letakkan di kaki salib Yesus diberikan balasan mahkota bagimu. Boleh berikan dulu tepuk tangan, kalau tidak engkau berarti tidak mengerti. Bahwa sesungguhnya kita tidak pantas untuk mahkota itu, tetapi keajaiban kasih Kristus menghargai semua air matamu, menghargai semua perjuanganmu, menghargai semua usahamu, sehingga satu hari pada harinya kita berdiri di hadapan Dia, kita bukan bayar utang, tetapi kita menerima mahkota. Kalau tanpa Kristus kita berjerih lelah, kenapa? Karena dunia. Tanpa Kristus, Alkitab berkata saudara, karena engkau berdosa, maka terkutuklah tanah karena engkau, maka engkau pasti berjerih lelah. Kau akan mengenal apa yang dinamakan dengan kegagalan. Kau akan mengenal apa yang dinamakan dengan klipsis, kesusahan. Ya, kita akan menangis. Kita akan berjerih lelah. Kenapa? Karena kita harus berjuang melawan kutuk dosa yang dibebankan pada kita. Tetapi Kristus datang mengambil kutuk dosa itu, mematahkan kutuk dosa itu. Haleluya. Dan sekarang kita masih berjuang. Amin. Tetapi perjuangan kita saudara memiliki kepastian kemenangan. Dan tahukah saudara, karena kita sudah memiliki kepastian kemenangan saja, itu membuat it worth it, layak untuk diperjuangkan. Kalau ada orang berkata kepada saya, Gideon, ikutlah kau ujian, karena kalau kau ikut ujian, aku akan tolong engkau dan kau pasti menang. Maka itu ujian layak untuk diikuti. Yang mengerti katakan amin. Gideon, ikutlah pertandingan ini. Gak peduli kayak mana jadinya, aku akan atur supaya engkau yang menang. Maka itu pertandingan layak untuk diikuti. Dan Alkitab berkata saudara bahwa Tuhan sudah menempatkan iblis di bawah kaki kita. Dan Tuhan berkata, engkau lebih daripada pemenang. Maka semua pertandinganmu di dunia ini layak untuk dijalani. Ayo dong yang semangat dong. Haleluya. Tuhan tahu di mana bidangmu. Kalau engkau jago renang, Tuhan akan tempatkan engkau untuk bertanding di kolam. Amin. Kalau engkau jago berpikir, Tuhan akan tempatkan engkau di olimpiade matematika. Amin. Kalau engkau jago berdebat, Tuhan akan tempatkan engkau dalam debat internasional.
Kalau tanganmu kuat, Tuhan akan tempatkan engkau dalam dalam adu panco. Tidak ada satupun tempat di dalam pelayanan ini yang tidak ada perjuangannya. Tapi saya kembalikan ke depan, karena Kristus, kepastian kemenangan sudah ada. Itu sebabnya semua pertandingan yang diperhadapkan padamu layak untuk dijalani. Haleluya. Hari ini saya mau beritahukan, tidak secara kebetulan Anda ada di GKI. Itu adalah pertandingan yang layak kita jalani. Tidak secara kebetulan Anda menikah dengan pasanganmu saat ini. Nah, tidak secara kebetulan saya menjadi ketua umum dan gembala sidang juga. Oh ya, capek. Engkau punya usaha, yo ya, capek. Tidak secara kebetulan, tapi Alkitab berkata engkau lebih dari pemenang, kau lebih dari pemenang, kau lebih dari pemenang, kau lebih dari pemenang, saya lebih dari pemenang. Haleluya. Maka apapun yang jadi, jaga ucapanmu. Alkitab berkata kita harus bertanding. Aku telah mengakhiri pertandingan. Tidak bisa kita akhiri kalau kita tidak memasukinya terlebih dahulu. Tuhan sudah membawa kau masuk saat ini. Sayang, dengarkan baik-baik. Bukan dengan kuat kita. Semua yang ada padamu itu pertandinganmu. Engkau akan mengakhirinya dengan baik. Belum semua dapat. Saya berdoa. Angkat tanganmu cepat. Dalam nama Yesus, semua pertandingan hidup yang engkau ikuti akan engkau akhiri dengan baik. Boleh lebih semangat lagi. Saya berdoa, dalam semua pertandingan hidup yang dimana di dalamnya engkau ada, engkau akan keluar sebagai pemenang-pemenang. Ayo lebih semangat lagi. Amin. Dikatakan di sini, kenapa kita ada di sini? Karena ada Yesus. Yesus membuat perjuangan kita yang tadinya kita buat hanya karena mengasihi Dia dan untuk membayarkan sedikit dari kasih-Nya pada kita. Tapi Dia lihat dan sedikit itu pun Dia berikan mahkota kepada kita. Betapa banyak yang berterima kasih pada Tuhan. Katakan saya ya Tuhan. Sekarang dengarkan. Mahkota dalam bahasa aslinya adalah Stefanos. Itu sebabnya banyak orang menamakan anaknya Stefanus. Stefanos itu artinya mahkota. Stefanus adalah mahkota keluarga. Mahkota dari bapaknya. Putra mahkota. Yang mengerti katakan amin. Stefanos artinya tanda kemuliaan. Bukti keagungan. Ya, Stefanos artinya identitas kedudukan. Tidak sembarang orang bisa pakai mahkota. Amin saudaraku. Nah, Stefanos juga artinya adalah berkat turun menurun. Karena mahkota itu tidak diberikan kepada sembarang orang. Mahkota itu diberikan pada keturunan berikutnya. Kalau ada kutuk turunan, maka ada juga Stefanos, mahkota yang diturunkan padamu, pada saya juga. Haleluya. Mahkota itu berarti anugerah yang besar. Dianugerahkan kepadamu. Ketika Daud mengenakan mahkotanya, dia datang dari keluarga yang tidak punya sejarah kerajaan. Dan apa yang mau diberikan Tuhan kepada saudara, apa yang mau diberitahukan Tuhan kepada kita adalah, walau kita datang dari tempat yang tidak ada sejarah kerajaannya, Raja di atas segala raja berkenan memberikan Stefanos, mahkota kepadamu, dan itu adalah
pergantian kedudukan. Saya berdoa di dalam nama Yesus bahwa ada pergantian kedudukan bagimu lebih baik lagi dalam nama Yesus. Boleh berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Pegang teguh apa yang menjadi pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia menjadikannya setia. Pegang teguh harapanmu. Betapapun setan menggoyangnya, pegang teguh harapanmu. Jangan digoyangkan oleh angin-angin dunia ini. Kalau perlu minum tolak angin. Amin. Nah, saudara kasih dalam nama Yesus, firman Tuhan ya dan amin. 2 Korintus 1 ayat 10, sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Haleluya. Ketika engkau punya Kristus, maka Bapa Sorgawi melihat di dalam ini ada Kristus dan Dia berkata ya. Engkau berkata tolong saya Tuhan, Dia berkata iya. Karena ada Kristus di dalam, engkau berkata Tuhan berkati saya Tuhan, Dia berkata iya. Itu sebabnya Yesus berkata, mintalah kepada Bapa di dalam namaku, supaya Bapa melakukannya padamu. Sampai saat ini engkau belum minta apa-apa kepada Bapa. Yesus sendiri berkata, kenapa tidak kau minta? Karena aku ada bersama dengan engkau. Karena Kristus adalah ya. Kristus adalah ya. Kalau kau punya Kristus di dalam, ada Yesus di dalam. Kecuali kalau kau tidak punya Yesus. Kalau kau tidak punya Yesus hari ini, datang pada Yesus. Amin. Hari ini miliki Yesus. Karena Bapa tidak akan menolak. Bagaimana mungkin saya bisa menolak anak saya James? Gak bisa. Apapun yang dibuatnya, Tuhan masih mau mengerjakan sesuatu melalui engkau saat ini. Walau kau berkata gak bisa, sudah mati haid, gak bisa. Dengarkan baik-baik, sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Karena itu saya doakan, engkau tidak akan meninggalkan dunia ini sebelum engkau melihat janji itu dikatakan ya, 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 ya dalam nama Yesus. Amin. Dan itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Oleh Kristus ada amin. Nah, ada upah bagi jerih lelah kita. 1 Korintus 15:56. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, janganlah goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Saya ulangi sekali lagi, ini pekerjaan kita, bagian kita. Amin. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuanmu dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Hari Minggu kalau kita GKI, satu hari itu habis untuk pelayanan. Jerih payahmu tidak sia-sia. Nah, dengarkan. Sambungan daripada 2 Tawari 16 ayat 9 ini dikatakan, dalam hal ini engkau telah berlaku bodoh. Sebab itu mulai sekarang ini engkau akan mengalami peperangan. Jangan bodoh karena ada pertandingan yang tidak perlu engkau ikut di dalamnya. Amin. Jangan bodoh. Dunia akan berusaha mengalihkan engkau. Jangan bodoh. Sungguh-sungguh aja kepada Tuhan. Sungguh-sungguh aja melayani. Sungguh-sungguh aja menghasilkan buah. Sungguh-sungguh aja berkarya pada Tuhan. Amin. Nah, dengarkan baik-baik. Jangan memandang remeh kalau saudara masih kecil. Karena Tuhan memulai segala sesuatu dari kecil. Semua dimulai langkah demi langkah. Nah, saya berdoa bahwa semua akan melihat bagaimana Tuhan akan membawa saudara menjadi besar. Dan dalam nama Yesus, sebelum 10 tahun yang saya katakan itu berakhir, akan banyak kesaksian demi kesaksian dalam nama Yesus.
Salomo, anak Daud, menjadi kuat dalam kedudukannya sebagai raja. Tuhan Allahnya menyertai dia dan menjadikan kekuasaannya luar biasa besarnya. Maunya kalau kayak gitu bilang langsung, saya Tuhan, saya juga, saya Tuhan, saya juga, saya Tuhan, saya juga. Saya ulangi sekali lagi ya. Salomo anak Daud menjadi kuat dalam kedudukannya sebagai raja. Tuhan Allahnya menyertai dia dan menjadikan kekuasaannya luar biasa besarnya. Saya juga Tuhan. Amin. Saya berdoa di sini ada yang kuat kedudukannya sebagai pengusaha. Nggak bisa digoyang kompetitor. Tokomu nggak bisa digoyang toko sebelah. Usahamu tidak bisa digoyang usaha seberang. Pekerjaanmu tidak bisa digoyang oleh orang-orang yang mengatakan dirinya mayoritas. Tuhan akan menjadikan kau kuat dalam kedudukanmu. Dalam nama Yesus, Tuhan akan memperluas kekuasaanmu menjadi sangat luar biasa. Jadilah bagi kita semuanya. Yang menerimanya boleh lebih semangat tepuk tangannya. Jangan menghina hari-hari yang kecil. Amin. Tetap pegang pengakuan akan pengharapan kita. Amin. Yosua dijadikan besar oleh Tuhan. Dan Tuhan berfirman pada Yosua, pada hari ini aku mulai membesarkan namamu di depan seluruh orang Israel. Supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku menyertai engkau. Siapakah Yosua? Yosua bukan siapa-siapa. Yosua cuman pembantu. Siapakah Yosua? Yosua bukan siapa-siapa. Orang gak mau dengar Yosua, dari mana saya tahu? Karena dia sudah berdiri di depan semua orang Israel dan dia berkata, jangan gitu kalian ngomong. Kita bisa masuk ke tanah itu. Tuhan kita sudah menolong kita. Tuhan kita besar. Mereka sudah ketakutan. Mereka sudah kehilangan pelindungnya. Yosua punya khotbah yang baik. Coba saudara baca khotbah Yosua. Bagus khotbahnya. Lebih bagus dari Gideon Munte. Dia berkata, Allah mereka sudah meninggalkan mereka, pelindung mereka sudah pergi. Kita masuk, kita bisa. Apa yang jadi? Orang mau melempari dia dengan batu. Yosua bukan siapa-siapa. Itu sebabnya ketika Musa mati, Yosua gemetar. Kenapa? Karena pemandangan orang-orang yang datang memegang batu mau melempari dia datang ke benaknya. Sayang, di hidup ini kau pun punya trauma. Dalam usahamu mungkin kau punya trauma. Dalam keluargamu mungkin kau punya trauma. Dalam pelayananmu mungkin kau punya trauma seperti Yosua. Kita bukan siapa-siapa di sini. Tapi ada ayat berkata, jangan engkau remehkan permulaan yang kecil. Haleluya. Oh Pak Pendeta, kata satu orang, seperti mau disalibkan rasanya aku memulai pekerjaan ini. Seperti rasanya di neraka aku ada di perusahaan ini. Ya, seperti Yosua lah itu. Tapi firman Tuhan berkata, mulai hari ini Tuhan akan bekerja. Mulai hari ini aku bekerja membesarkan namamu di mata orang Israel. Dengarkan saya, itu namanya favor, perkenanan Tuhan. Satu hari perkenanan Tuhan akan membawa engkau lebih cepat daripada 1000 tahun kerja keras. Amin. Kalau Tuhan memutuskan, mulai hari ini aku akan membesarkan engkau. Saya doakan, itu bukan hanya untuk Yosua. Pegang kepala saudara, katakan untuk saya juga Tuhan. Setialah pada perkara kecil, baru Tuhan beri perkara besar. Matius 25 ayat 21, amin. Untuk mendapatkan Stepanos, mahkota, ada 5 hal yang harus kita lakukan. Kita harus bertanding. Nomor 2, kita harus bertanding dalam pertandingan yang baik. Jadi ada pertandingan yang buruk yang gak perlu kau ikuti. Nomor 3, kita harus menyelesaikan pertandingan itu atau mencapai garis akhir. Nomor 4, kita harus pelihara iman.
Nomor 5, kita menantikan kedatangan Tuhan. Amin. Itu sebabnya saya bawakan firman Tuhan ini padamu. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Jangan remehkan permulaan yang kecil. Tuhan kita yang mengangkat engkau jadi besar. Kalau dia bisa angkat Salomo sehingga Ratu Sheba itu datang, percayai Yesaya 60 itu pun bisa jadi. Kenapa? Karena Tuhan angkat engkau. Tuhan angkat engkau. Tuhan angkat engkau. Tuhan angkat engkau. Tuhan sudah mulai dari pekerjaannya yang kecil. Dari yang kecil Tuhan mulai. Lihat Samson Dabas datang. Saya nggak punya hubungan apapun dengan Nigeria. Saya belum ke sana pun. Lihat Bapak Slurdivan datang. Amin. Akan ada mukjizat, akan ada kesaksian-kesaksian. Akan ada pertambahan. Amin. Pegang teguh. Nomor 2. Saya ajak saudara untuk maju seperti Daud. Karena hidup ini nggak akan berubah. Kalau kita hanya duduk di sini menyembah Tuhan. Menyembah Tuhan itu baik. Siapa bilang baris berbaris tidak baik? Baik. Tapi tidak akan ada kemenangan sampai Daud melangkah maju. Amin. Saya ajak, ini kita baru buka lagi pendaftaran untuk institut. Saya ajak, masuklah, majulah. Majulah. Lihat apa yang bisa dibuat Tuhan. Kembali lagi. Bagaimana cara Tuhan buat? Saya tidak tahu. Tapi keajaiban. Saya mau ingatkan pada saudara ayat kita di Natal. Namanya disebut ajaib. Kenapa? Karena bahasa terjemahan lama Alkitab berkata, tidak terpermanai pekerjaannya. Enggak sanggup engkau menerangkannya. Sebelum engkau terima, engkau nggak akan sanggup memikirkannya. Setelah engkau terima, engkau pun tidak sanggup menceritakannya. Itulah sebabnya Daud berkata, hendak ku ceritakan pekerjaanmu ya Tuhan, tetapi terlalu besar dan terlalu banyak. Tak sanggup mulutku ini menceritakannya. Kalau mau tepuk tangan yang lebih besar lagi bagi Tuhan, yang lebih luar biasa. Dan itu akan jadi padamu, jadi padamu, jadi padamu, jadi padamu, jadi pada saya. Tuhan tidak membeda-beda. Oh dia Daud, dia begitu lagi Gideon Munte beda. Tidak. Kalau Daud berdiri menghadapi Goliat, Gideon Munte pun mau berdiri menghadapi Goliat. Anda pun berdiri menghadapi Goliatmu. Saya ulangi sekali lagi, kalau engkau bisa berenang, Tuhan akan tempatkan engkau di kolam yang dalam. Tuhan akan tempatkan engkau mungkin di lautan. Amin. Sayang, engkau punya Goliatmu. Dia punya Goliatnya dan dia tidak tunduk kepada Goliatnya. Goliatnya berkata, akan kumakan kau, kuhabisi kau. Akan kuberikan dagingmu pada burung-burung di udara, pada binatang padang. Tapi dia berkata, tidak, aku akan menjadi kesaksian yang besar. Supaya seluruh dunia tahu, seluruh bumi tahu, di Israel ada Allah. Amin. Engkau pun punya Goliatmu. Engkau pun punya Goliatmu. Saya punya Goliat saya. Saya hadapi. Saya siapkan 5 batu saya. Inilah dia 5 batu yang saya bawakan pada saudara. Minggu depan kita lihat lagi. Tapi mulai dengan hadapi peperanganmu. Saya ajak saudara, ayo meningkat. Yang belum institut, masuk. Yang pengen masuk lagi, silahkan. Karena sudah berubah kurikulumnya. Amin saudaraku. Gak ada lagi pesan sponsor. Gak ada lagi membesar-besarkan diri. Gak ada lagi minta-minta duit. Gak ada. Amin saudaraku. Saya ajak saudara. Ayo jangan kita cuma baris berbaris. Dan menanglah. Saya doakan dalam nama Yesus. Menang, menang, menang. Boleh lebih semangat lagi? Yuk mari kita bangkit berdiri sama-sama.